Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Kali ini kita akan membahas buku The Snowball Warren Buffett, yaitu biografi yang diprakarsai dan didukung oleh Warren Buffett sendiri. Jadi kita sekarang sampai ke bab 14 yang berjudul Gajah. Jadi ini adalah perjalanan Warren Buffett di sekitar tahun 1947 sampai 1949. Jadi Warren Buffett di sini ini bercerita tentang Warren Buffett saat lulus kuliah sampai dia selesai kuliah di Wharton School, Universitas Pennsylvania. Kalau kita melihat di YouTube, maka Warren Buffett itu banyak sekali datang ke Wharton School untuk memberikan kuliah. Itu karena dulu beliau tuh pernah kuliah di sana. Nah, ini dimulai dengan cerita kalau Warren Buffett walaupun kerja terus, jualan koran, bisnis terus, itu ketika lulus itu nomor 16 dari 350 orang seangkatan di sekolah SMA-nya. Jadi termasuk berprestasi walaupun jarang belajar. Karena banyak bisnis dan banyak bekerja untuk mencari uang. Nah, di buku perpisahannya, di buku tahunannya, itu Warren Buffett menulis di bawah fotonya itu Future Stockbroker atau pialang saham masa depan. Jadi sampai di umur 17 itu Warren Buffett belum mengenali apa yang benar-benar diinginkan. Jadi masih ingin jadi orang yang sangat kaya tapi belum tahu caranya seperti apa. Karena itu di buku tahunannya nulisnya adalah Future Stockbroker. Kemudian setelah lulus, Warren Buffett itu ada beberapa bisnis ya. Warren Buffett membeli mobil jenazah. Rencananya untuk disewakan, kemudian bapaknya yaitu Howard Buffett itu menemukan dan marah-marah, kenapa kok ada mobil jenazah di depan rumah kita kayak gitu. Akhirnya gara-gara dimarahi gitu, akhirnya mobil jenazahnya dijual lagi. Kemudian setelah lulus ini Warren Buffett stop jadi loper koran. Kemudian naik jabatan jadi manajer keuangan di koran majalah namanya Times Herald. Jadi di perusahaan koran itu Warren Buffett lulus SMA sudah jadi manajer keuangan. Dari situ sudah kita lihat kalau Warren Buffett memang mulainya awal sekali. Jadi umur 6 tahun, jadi ketika lulus SMA, beliau sudah sangat jauh meninggalkan teman-temannya. Ketika sebelum ke daftar kuliah, itu Warren Buffett harus mengirimkan koran ke rumah sakit bersalin. Jadi, dan ketika di sana ya, dan ketika di rumah sakit itu Warren Buffett dapat tips yang saat itu lagi sangat diinginkan orang, yaitu tips tentang jam kapan seorang anak itu lahir. Jadi jamnya lahir itu sangat, dan berat badannya sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena dulu hampir semua orang itu ikut togel. Tapi di Washington itu namanya polisi rakyat. Nah, Warren Buffett itu karena seperti yang bab-bab sebelumnya, Warren Buffett sangat peduli sama menghitung peluang dan sangat menguasai seni menghitung peluang, maka polisi rakyat ini dihitung dan ternyata sama sekali tidak memenuhi syarat Warren Buffett untuk berinvestasi atau berjudi di sana. Kenapa? Karena peluangnya 540 dibanding 1. Jadi kemungkinannya 540 dibanding 1, sangat besar sekali. Dan sangat kecil kemungkinan untuk menang. Nah, Warren Buffett setelah lulus SMA itu pinginnya dia tidak kuliah, karena dia cuma pengen kaya, sehingga dia sudah jadi manajer keuangan juga, jadi dia merasa tidak ingin kuliah, tidak usah kuliah lah gitu. Tapi bapaknya yaitu Howard Buffett memaksa Warren Buffett untuk tetap kuliah. Akhirnya Warren Buffett mau. Nah, Warren Buffett akhirnya masuk di Wharton School,
Universitas Pennsylvania di jurusan bisnis untuk S1-nya. Selama kuliah itu di kehidupan pribadinya, karena sama sekali tidak pernah diajari mengurus dirinya dan mengurus rumah oleh ibunya, maka Warren Buffett itu saat kuliah, kan Warren Buffett itu diatur oleh orang tuanya untuk tinggal bersama nama Chuck Peterson. Chuck ini itu orang yang 5 tahun lebih berumur, lebih tua daripada Warren Buffett, dan yang pengennya itu nanti Warren Buffett biar ketularan dewasa. Tapi yang terjadi adalah kedua orang ini tidak cocok karena Chuck ini orang yang sudah menjalani militer, jadi pernah masuk ke militer, jadi orang yang sangat disiplin, sangat rapi, sangat bersih, bahkan mengkilapkan, menyikat sepatu pantofelnya setiap saat. Warren Buffett berkata seperti itu. Nah, Warren Buffett sendiri itu orang yang sangat tidak peduli dengan kamarnya. Yang terjadi adalah kamarnya sangat kotor, pakaian di mana-mana, terus kalau habis bercukur itu dijatuhkan di kamar mandi, lantai kamar mandi. Jadi termasuk handuknya juga dijatuhkan di lantai kamar mandi. Jadi seperti itu. Bahkan Chuck ini menganggap kamarnya yang dengan Warren Buffett itu seperti kandang babi. Jadi sudah bisa kita bayangkan seperti apa kotornya kamarnya Warren Buffett. Kemudian Warren Buffett itu orang yang sangat tidak peduli dengan penampilan. Kalau Anda nanti membaca buku The Snowball Warren Buffett, maka ada foto Warren Buffett itu sangat suka pakai kaos kaki yang sudah kedodoran, terus sepatu yang sudah sangat lusuh, dan pakaian yang kebesaran. Jadi sangat kayak orang tidak berpunya. Terus Warren Buffett ini kalau makan itu pesannya itu aja. Nah, kemudian selama kuliah Warren Buffett semakin tinggi sifat obsesifnya. Jadi ketika pertama kali pingpong, dulu terakhir pingpong ada di Omaha dan sekarang di Wharton School itu ada pingpong. Pertama Warren Buffett itu kalah sama Chuck, kalah ketika melawan Chuck. Tapi kemudian Warren Buffett bangun pagi langsung main pingpong, sore langsung main pingpong. Jadi pagi dan sore main pingpong 3-4 jam. Akibatnya adalah semua orang dibantai. Jadi Warren Buffett obsesifnya seperti itu. Dan kemudian saat malam, saat tidak ada lagi yang mau main pingpong, itu Warren Buffett di kamarnya dan nyanyi sepanjang malam. Dan cuma ada satu lagunya Al Johnson yang berjudul Mammy. Jadi nyanyi Mammy terus. Cuma satu lagu yang membuat teman sekamarnya yang bernama Chuck tadi sampai stres. Orang ini kok gini ya, kayak gitu. Ya itu obsesifnya Warren Buffett. Kemudian dari sisi nilai, walaupun dia setiap malam cuma nyanyi terus, jarang belajar, Warren Buffett nilainya bagus-bagus. Bahkan Warren Buffett itu belajar buku textbook itu seperti membaca majalah Life. Jadi cuma baca sekali hafal. Jadi teman-temannya itu sampai pada cemburu. Kenapa sih kok dia cepet banget? Nah, temannya Chuck tiap malam dia belajar, tapi Warren Buffett nyanyi terus. Nah, nyanyi dan nyanyinya lagu yang sama, jadi bikin sebel. Terus Warren Buffett itu karena cerdasnya, itu sering keluar ujian saat pengujinya itu belum selesai membagikan soal ujian. Dia sudah selesai. Dia langsung keluar dengan sombongnya. Terus Warren Buffett itu mengingat kuliah
Jadi dia itu nggak perlu belajar, cuma mengingat kata-kata kuliah dari gurunya. Kemudian dia itu mengingat per paragraf dan per halaman kalau baca buku teks. Jadi buku kuliahnya itu dia dibaca dan dia hafalnya per halaman dan per paragraf. Bahkan Warren Buffett itu ketika dosennya itu menerangkan, Warren Buffett menyela dan bilang gini, maaf Anda lupa komanya. Jadi Warren Buffett sampai seperti itu. Jadi kerennya Warren Buffett. Nah, Chuck Peterson ini menganggap Warren Buffett itu perpaduan aneh, anak yang sangat cerdas dan anak yang tidak dewasa. Jadi perpaduan aneh, anak ajaib yang sangat cerdas dan anak yang tidak dewasa. Kemudian dari kehidupan sosialnya selama kuliah di Wharton School, Warren Buffett itu tidak pernah mengikuti pesta dansa, tidak pernah minum alkohol, kecuali cuma sekali dan itu langsung bikin dia pusing, dan dia tidak pernah berkencan. Nah, ini yang unik kenapa? Karena Warren Buffett satu-satunya yang punya mobil, tapi tidak punya cewek yang bisa diajak berkencan dengan mobilnya. Terus Warren Buffett itu pernah pertama kali menembak cewek, yaitu namanya Bobby Worley. Bobby Worley ini diperkenalkan oleh pacarnya Don Daly, temannya. Kemudian dia deketi, waktu dia berkencan ya, itu malah dikasih tebak-tebakan terus. Jadi dari awal sampai itu dikasih tebak-tebakan terus, jadi tidak bikin sayang, tapi malah bikin jengkel. Nah, kemudian Warren Buffett itu katakan cinta dan kemudian ditolak oleh Bobby Worley. Dalam hal olahraga, Warren Buffett itu sangat tidak suka olahraga yang berupa olahraga tim. Jadi selama ini Warren Buffett dari kecil itu bisnis, kalau nggak bisnis sendiri, kalaupun berdua atau bertiga dengan teman-temannya, dia yang jadi pemimpin. Jadi dia harus jadi pemimpin dalam setiap apa yang dilakukan. Nah, ketika dia olahraga di kampus, maka dia jadi anggota tim. Dan dia tidak suka itu. Apalagi kalau kita lihat yang bab sebelumnya itu Warren Buffett pernah jadi eko waktu di meniup trompet. Kemudian yang terjadi adalah yang suara sebelumnya salah. Jadi dia ekonya, dia bingung harus kayak gimana. Karena itu dia sangat tidak suka permainan tim. Jadi olahraga yang disukai Warren Buffett adalah pingpong selama di kampus. Terus setelah Chuck Peterson pergi, itu digantikan, teman kamarnya digantikan oleh Clyde Reinhardt namanya. Nah, dari Clyde ini dia mengaku kalau selama tinggal sekamar dengan Warren Buffett itu tidak membuat dia cerdas, tapi Warren Buffett itu bikin dia sangat efisien. Jadi sangat jauh lebih efisien. Dan Warren Buffett memang orang yang sangat efisien, terutama dalam hal waktu. Jadi pernah diceritakan Warren Buffett itu bangun, langsung gosok gigi, langsung makan sambil jalan ke kampus. Kayak gitu, jadi sangat efisien. Sampai sekarang masih seperti itu. Terus, kenapa kok bab ini berjudul gajah? Jadi, tahun 1948, itu Warren Buffett itu, ayahnya Warren Buffett yaitu Howard Buffett itu ada pemilihan anggota Kongres, dan ini adalah pemilihan keempat. Jadi sudah 3 kali menang. Ini pemilihan keempat, dan ini adalah pemilihan yang benar-benar Howard Buffett itu tidak mengepalahi kampanye sendiri. Nah, ini ya. Ini kesalahannya Howard Buffett, jadi tidak mengepalai kampanyenya sendiri. Biasanya 3 yang lalu Howard Buffett datang ke orang-orang menjelaskan suaranya seperti apa dan lain-lain. Nah, sekarang enggak. Sekarang yang keempat ini kampanyenya diserahkan kepada nanti calon mertuanya Warren Buffett. Yang terjadi adalah
Warren Buffett itu menyewa gajah yang nanti akan dinaiki Warren Buffett nanti ke pusat kota ketika ayahnya dan Presiden Dewi itu menang melawan Presiden Truman. Nah, Warren Buffett ini menjago Dewi sama menjago ayahnya untuk menang. Yang terjadi adalah ketika bangun pagi ternyata Dewi kalah, ayahnya juga kalah. Jadi naik gajah ini gak jadi. Padahal dia sudah bayar ke kebun binatang di Pennsylvania. Jadi itu kenapa kok di bab ini namanya gajah. Jadi seperti itu. Jadi ini kehidupan Warren Buffett di 1947 sampai 1949. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.